Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa kembali belajar secara online. Semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semangat terus dalam belajar. Oke? Baik anak-anak semuanya, pada pertemuan sebelumnya kemarin kita sudah membahas pokok-pokok materi untuk semester genap kelas 7 ya, mapel akidah akhlak. Nah, kali ini kita akan masuk pembahasan di bab yang pertama ya, atau bab yang ke-6, yaitu tentang Asmaul Husna. Oke, ini penting ya, materi tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Mungkin banyak di antara kalian yang sudah tahu. Nah, kita akan membahas secara detail. Namun tidak semua ya kita bahas, hanya pokok atau beberapa Asmaul Husna saja yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Oke, sudah siap? Ayo, kalau sudah siap langsung saja kita masuk ke materi. Kalian cermati, pahami ya. Ini ada gambar ilustrasi Asmaul Husna. Ada berapa jumlahnya? Asmaul Husna ada 99 ya. Nah, baik. Kalian cermati, kita masuk ke peta konsep. Diharapkan ya, setelah kalian belajar ini, kalian mampu menjelaskan pengertian Asmaul Husna, menyebutkan dalil ya, Asmaul Husna dan sub Asmaul Husna ya, yang sedang dibahas, kemudian mempraktekkan manfaat meneladani Asmaul Husna serta bisa menceritakan tentunya ya fenomena alam yang berkaitan dengan Asmaul Husna. Oke, baik. Nah, kalian perhatikan ya, di sini ada gambar ya tentang kekayaan laut yang sungguh luar biasa. Ini menunjukkan bahwa Allah itu Al-Basir Al-Ghani. Nah, apa itu Al-Basir? Al-Basir ini adalah Maha melapangkan rezeki. Al-Ghani apa? Al-Ghani itu adalah zat atau yang Maha kaya raya. Sungguh kekuasaan Allah luar biasa ya, kekayaannya itu melimpah sekali. Nah, kemudian dalil Asmaul Husna kalian bisa lihat dalam surat Al-Hasyr ya. Ini ayat 22 sampai 23. Pak Kari bacakan satu ayat saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Ya, yang artinya dialah Allah yang tiada ilah yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Oke, ini adalah surat Al-Hasyr ayat 22. Ya, di dalam surat ini terdapat Asmaul Husna. Apa saja? Ya, nanti kita akan bahas. Wah, ini banyak ya Asmaul Husna yang ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya kalian perhatikan. Nah, setelah melakukan pengamatan pada ayat-ayat Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 22 sampai 24, pasti kalian mempunyai banyak pertanyaan ya tentunya. Apa saja? Nah, ini apa saja nama-nama Allah yang tertulis dalam ayat-ayat di atas, bisa kalian nanti sebutkan. Kemudian mengapa Allah mempunyai nama yang begitu banyak? Adakah keteladanan yang dapat kita teladani? Tentu ada ya. Nah, apa saja nanti kita akan bahas. Ya, mungkin ada banyak lagi pertanyaan yang muncul di benak kalian seputar Asmaul Husna. Biar tidak penasaran, ayo langsung kita masuk pembahasan. Baik, pengertian Asmaul Husna. Cermati baik-baik. Kata Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab. Al-asma yang berarti nama-nama ya. Beberapa nama ya, tidak cuma satu. Dan al-husna yang berarti yang baik, yang indah.
Menurut istilah Asmaul Husna berarti nama-nama yang indah bagi Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna hanya pantas dimiliki Allah Subhanahu wa taala sesuai kebesaran dan keagungannya. Jadi Asmaul Husna ini adalah nama-nama asma-asma yang baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Oke. Lanjut. Nah, dalil Asmaul Husna kalian bisa lihat dalam Al-Quran surat Toha ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Allah tiada Tuhan selain Dia, baginya nama-nama yang terbaik. Ya. Kemudian dalam hadis Rasulullah juga disebutkan inna lillahi tis'atun wa tis'una isman mi'atun illa wahidah man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa menghafalkannya maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wah, ini sangat jelas dalilnya ya, berkaitan dengan Asmaul Husna. Lanjut. Nah, di antara 99 Asmaul Husna kita hanya akan mengkaji 10 nama. Ya, kita akan mengkaji hanya 10, tidak semuanya. Apa saja? Yang pertama Al-Aziz dan Al-Basir, Al-Ghani, Ar-Rauf, Al-Bar, Al-Fattah, Al-Adl, Al-Hayyu, Al-Qayyum dan Al-Latif. Ya. Nanti adalah yang akan kita bahas di semester ke-6 ini. Oke? Baik anak-anak semuanya, kita lanjutkan pembahasan pertemuan yang pertama ya, yaitu Al-Aziz atau Azza yang artinya Maha Perkasa. Ini Allah mempunyai Asmaul Husna Al-Aziz, artinya itu Maha Perkasa. Yang kedua Al-Basit yang maha melapangkan rezeki atau nikmat atau rahmat. Yang ketiga Al-Ghaniyu artinya maha kaya. Kemudian yang keempat Ar-Rauf artinya maha pengasih. Ya, jadi hari ini kita hanya akan membahas 4 dari 10 itu ya. Jadi di pertemuan yang pertama ini kita hanya akan membahas 4 Asmaul Husna dari 10 yang akan kita bahas. Yang pertama Al-Aziz, Al-Basir, Al-Ghaniyu dan Ar-Rauf. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Oke. Kita langsung masuk ke yang pertama yaitu Al-Aziz. Tadi artinya apa? Ya betul. Al-Aziz adalah Allah yang maha menunjukkan pada pengertian kekuatan hegemoni ya, ketinggian dan mengendalikan. Al-Aziz juga merupakan nama Allah yang menunjukkan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Keperkasaannya tidaklah mampu diukur ya. Tidak mampu diukur oleh manusia ataupun makhluk lainnya. Al-Aziz ini yang maha perkasa. Ya, keperkasaan Allah tidak mampu diukur karena sungguh luar biasa, begitu dahsyat, begitu kuat, ya, begitu perkasa Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Aziz. Nah, dalilnya dalam Al-Qur'an, kalian bisa baca dalam surat Yasin. Pasti kalian sudah hafal bahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin wa ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Nah ini ya, tanzilal azizir rahim ya, yang diturunkan oleh Allah yang maha perkasa dan bijaksana. Al-Aziz ini adalah maha perkasa. Bisa dipahami anak? Oke, baik. Ya, dalam ayat ini Allah memaklumatkan bahwa dirinya lah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Tiada yang bisa mengungguli keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam menggerakkan matahari di atas kita. Allah maha perkasa untuk menjaga sampai nanti hari kiamat.
Ini adalah bukti keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Menggerakkan matahari, planet-planet ya berputar pada rotasinya, ini juga sungguh luar biasa. Menunjukkan bahwa Allah adalah Al-Aziz yang Maha Perkasa. Baik anak-anak, selanjutnya Al-Basit. Nah, apa itu Al-Basit? Allah yang disebut Al-Basit artinya Allah melapangkan rezeki ya. Allah Subhanahu wa taala dengan mudah melapangkan rezeki kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Tidak jarang bahkan terlalu sering Allah memberikan rezeki lebih banyak daripada apa yang hamba-hamba butuhkan. Ini menunjukkan bahwa Allah Maha melapangkan rezeki. Al-Basit. Dalilnya kalian bisa lihat dalam surat Asy-Syura ayat 27 ya. Silahkan kalian baca ya. Kalian baca Al-Quran surat Asy-Syura ayat 27 bahwa Allah mempunyai Asmaul Husna Al-Basit. Sudah anak-anak? Oke ya, kalau sudah nih mari bacakan artinya. Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya lagi Maha melihat. Jadi Allah memberikan rezeki ini sesuai dengan kadar ukuran kebutuhan manusia. Karena kalau diberi lebih biasanya melampaui batas. Oke ya. Nah selanjutnya Al-Ghani. Al-Ghani, apa itu Al-Ghani? Allah zat yang maha kaya ya. Kekayaannya tidak terbatas, tidak memerlukan apapun dan siapapun. Allah ini maha kaya raya. Jadi kekuasaan Allah, kekayaan Allah itu meliputi apa yang ada di langit dan yang di bumi. Sungguh luar biasa ya. Dalil Asmaul Husna Al-Ghani ya, itu terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267 ya. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid ya. Nih. Jadi ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji ya. Itu adalah Al-Quran surat Al-Baqarah 267 menunjukkan bahwa Allah memiliki Asmaul Husna Al-Ghani. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya adalah Ar-Rauf. Apa itu Ar-Rauf? Ar-Rauf yang berarti Allah zat yang maha belas kasihan. Dalam hal ini belas kasih yang terjadi ya, antara sesama manusia atau terhadap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lain. Berbeda jauh dengan belas kasih yang senantiasa diperlihatkan Allah kepada sesama ciptaannya. Ya, karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Ya, jadi ini maksud dari Ar-Rauf adalah Allah Subhanahu wa taala mempunyai belas kasihan yang tidak pandang pilih ya, tanpa terkecuali. Semuanya mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oke, bisa dipahami ya anak-anak ya. Baik. Nah, selanjutnya dalil Asmaul Husna Ar-Rauf adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Yang artinya, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Ya, ini menunjukkan bahwa Allah mempunyai Asmaul Husna Ar-Rauf. Sampai di sini bisa dipahami? Tadi kita sudah membahas 4 Asmaul Husna apa saja. Yang pertama adalah Al-Aziz, Maha Perkasa. Yang kedua Al-Basit, Maha melapangkan rezeki. Yang ketiga Al-Ghani, yang Maha Kaya. Dan yang keempat Ar-Rauf, yang Maha belas kasihan atau yang Maha
mengasihi, ya, belas kasih. Baik, selanjutnya percaya dan meneladani sifat Allah Ar-Rauf bagi setiap mukmin adalah kewajiban, yaitu selalu menjalani hubungan silaturahmi dengan keluarga dan memberi kasih sayang, memberi terhadap hamba-hamba Allah seperti yang dinyatakan sabda Rasulullah SAW, sayangilah orang yang ada di bumi, niscaya kamu akan disayangi yang ada di langit. Ya, ini adalah perintah untuk kita saling menyayangi sebagai bukti bahwa kita meneladani Asmaul Husna Ar-Rauf, ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita meneladani dan mengamalkan Asmaul Husna? Yang pertama, Al-Aziz, tunduk dan patuh terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku atas dirinya dan rela menerima dengan ketulusan hati, tentu, ya. Yang kedua, Al-Basir, bersikap qanaah terhadap dirinya, tidak mengangan-angan anugerah yang diberikan kepada orang lain. Jadi, ya, bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah kepada diri kita. Kemudian Al-Ghani, selalu bersyukur atas apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Besar kecilnya tentu Allah sudah menyesuaikan dengan ukuran kita. Jadi apapun pemberian Allah kita harus bersyukur. Nah, kemudian Ar-Rauf, memanfaatkan nikmat karunia Allah sesuai ajaran Islam, ya, dengan kita saling berbagi, ya, memberikan kasih sayang kepada orang lain, itu juga merupakan bentuk meneladani dan mengamalkan Asmaul Husna Ar-Rauf. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Oke, ya. Nah, mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Pak Guru sampaikan. Ya, silahkan kalian teladani Asmaul Husna dan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kalian menyimak apa yang Pak Guru sampaikan, tiba saatnya silahkan kalian kerjakan latihan soalnya, ya. Yang pertama, jelaskan pengertian Asmaul Husna secara istilah. Jelaskan bahwa Allah mempunyai Asmaul Husna Al-Aziz. Tulislah dalil Al-Quran yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai Asmaul Husna Al-Ghani. Kemudian bagaimana cara meneladani dan mengamalkan Asmaul Husna Al-Basit, serta bagaimana cara meneladani dan mengamalkan Asmaul Husna Ar-Rauf. Ya, ini 5 soal, silahkan kalian kerjakan. Semangat, ya. Hanya 5 soal, kalian kerjakan. Insya Allah ketika kalian mengerjakan dengan sungguh-sungguh, kalian akan semakin paham dengan materi yang Pak Guru sampaikan. Ya, intinya semangat terus. Baik, demikian pembelajaran online hari ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Biar lebih bermanfaat, silahkan bisa bantu dengan cara like, share, dan subscribe. Oke, dan jangan lupa tugasnya kalian kerjakan. Insya Allah kita akan lanjutkan pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.